Strategi di digital ya, bukan tradisional. Yang paling pas mendekati teman-teman yang muda ini seperti apa gitu. Kalau kita ngomong medsos, yang mana kan banyak Mas, YouTube, Spotify, ya kan, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, banyak sekali. Apakah harus saya punya semua, atau mungkin Mas Glenn punya insight? Platform mana yang paling cocok untuk minimal kita berkomunikasi lah dengan teman-teman ini kan? Ya. Sebelum itu kita juga perlu pahami bahwa generasi muda inilah generasi yang dalam tanda kutip itu diasuh oleh sosial media. Diasuh ya bahasanya, ini menarik. Baru ini dengar diasuh. Oke. Mungkin mereka lebih sering berinteraksi di sosial media dibanding dengan berkomunikasi dengan orang tua misalnya ya. Nah, sehingga kita juga perlu paham platform-platform sosial media itu juga punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah itu maksud saya, itu gimana tuh untuk menentukan mana yang cocok untuk mendekati mereka? Apakah berdasarkan wilayah misalnya? Saya di Citerep misalkan, apakah saya cocoknya pakai Facebook atau TikTok? Nah itu gimana tuh? Memungkinkan nggak di minimal suggestion dari teman-teman di Politik 2024? Kalau kita berbicara generasi muda, memang yang platform yang paling sering digunakan sekarang adalah Instagram, TikTok yang pertumbuhannya luar biasa. Ya, luar biasa TikTok. Dan teman-teman generasi muda juga kembali lagi ke Twitter. Twitter. Ini ada pengaruhnya sama Elon Musk atau enggak, Mas? Sebetulnya enggak ada atau gimana? Sebetulnya tidak ada, tetapi mereka punya kehausan untuk saling berinteraksi satu sama lain tanpa memamerkan hal-hal yang mungkin itu terlalu duniawi seperti ada di Instagram misalnya. Kelihatannya hidup semua baik-baik saja ya. Nah, ketiga platform ini memang punya karakteristik yang berbeda-beda. Ya kan? Ketika mereka membutuhkan inspirasi, mereka lari ke Instagram, ya kan. Tetapi karena terlalu banyak inspirasi, mereka juga punya rasa insecure bahwa kehidupan itu terlalu indah. Nah, itu juga perlu dipahami oleh teman-teman caleg ketika mereka membuat sebuah campaign di Instagram misalnya ya. Jangan sampai terlalu hedon, ya kan. Boleh membuat sebuah inspirasi, tetapi bagaimana mengelola itu sedekat mungkin kali pesannya dengan teman-teman ini. Kemudian kalau TikTok, nah ini gimana? Itu sifatnya harus menghibur. Jadi untuk estetika mungkin tidak perlu seribet Instagram. Tetapi intinya bagaimana mereka tetap terhibur dan engage terhadap konten yang mereka produksi nanti untuk anak-anak muda. Nah, semakin menghibur ya kita sudah tahu beberapa tokoh politik nasional kayak Pak Ganjar tuh saya lihat TikToknya juga lumayan ya. Pak RK ya kan. Mungkin substansinya ada sih. Ya, substansinya ada tetapi cenderung lebih menghibur di TikTok. Artinya mereka bisa dijadikan contoh barangkali untuk teman-teman caleg. Betul. Politik2024.id, bangun strategi, raih kemenangan kursi. Jangan sampai kursi Anda hilang. Beli segera. Mulai dari 18,5 juta rupiah. Anda bisa gunakan sampai pemilu selesai.